Entrepreneurs, balik lagi nih kita di sesi live di Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi. Nah, malam hari ini kita punya topik yang seru. Pasti teman-teman semua pasti penasaran kan, berapa nih kira-kira target sales revenue di tahun 2022 nanti. Nah, malam ini kita akan bahas, kita akan ngobrol bareng Pak Baskoro mengenai berapa nih kira-kira target sales revenue-nya. Nah, oke. Ya, teman-teman boleh nih disebutin teman-teman hari ini pada dari mana aja. Oke, kita sambil nunggu Pak Baskoro. Sebelumnya apa suara saya sudah aman, terdengar jelas? Oke, kita coba undang Pak Baskoro. Nah, di sesi ini teman-teman semua bisa menanyakan hal-hal seputar marketing, branding, impression ke Pak Baskoro, ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis lainnya yang dicoba bantu jawab oleh Pak Baskoro. Selamat malam Pak Baskoro. Selamat malam, Shirley. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak? Alhamdulillah, saya juga baik. Sehat-sehat juga. Oke, topik pada malam hari ini itu berapa nih target sales revenue di tahun 2022? Ya, jadi topik pembukanya berapa target sales Anda di tahun 2022. Nah, jadi ya topiknya itu adalah pertanyaan sebenarnya. Tentunya nanti kita akan bahas lah. Kenapa kok saya ada punya pertanyaan seperti ini kan? Ya, jadi kita tanyakannya aja, Shirley. Pertama nih, pertanyaannya buat teman-teman nih. Halo malam, teman-teman nih, saya mau sapa dulu. Udah banyak ya yang udah gabung di sini, Alhamdulillah. Udah ada 30-an orang, 35 yang bergabung malam ini. Jadi semoga teman-teman dalam keadaan sehat seperti saya dan Shirley ya. Dan Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dan semangat untuk tetap mencari ilmu, memahami pembelajaran setiap harinya ya. Saya senang sekali nih banyak teman-teman yang bergabung malam ini. Oke, jadi kembali ke topik ya, berapa target sales Anda tahun 2022? Jadi pertanyaan pertama adalah dari yang hadir di sini, siapa yang sudah punya target untuk tahun 2022? Coba. Ya, jadi tolong dijawab di kolom komen yang punya target 22 siapa saja. Kita lihat di sini nih. Coba kita akan quick count yang punya target tahun 2022. Coba tolong dimasukkan di komen ya. Berapa yang siapa saja yang sudah punya target penjualan untuk tahun 2022? Selamat malam, Faiz. Ada Iswan, halo Dewa Putri. Dewa Puturi Wahyudi. Ayo, jawab dong. Jangan-jangan nggak ada yang punya nih target tahun 2022 nih. Target penjualan tahun 2022. Ayo. Dari 18 Rangga Putra 18.600 porsi Pak. Artinya Wow, keren. yes, kuliner ya. Saya belum tanya berapa besarnya, tapi nggak apa-apa udah dijawab, buktinya terbukti sudah punya ya. Tapi ini hanya sekedar siapa yang sudah punya target penjualan tahun 2022? Wah, Rajasa 700 juta. Drul 20 ton. Oke, dari sisi volume tadi Rajas Project dari sisi
sales revenue. Nggak masalah. Dewa Putri Pak Wahyudi. 1 M per bulan. Oke. Berarti 12 M per tahun ya. Oke, keren. Amin Zaini. Apa nih? 100 M. 100 mungkin Pak. 100, 100 M atau 100 ember nih? 100 M. Keren. Tahun depan. Oke, 100. Dari Oke. malam Ini Pak Bas, Mbak. targetnya di tahun 2022 bisa produksi minimal 500 box per hari. Ini jadi target produksinya ya. Oke, berarti ada target produksi, harusnya ada target penjualannya. Ya, baik itu bentuknya volume, unit, ataupun revenue. Oke, keren. Siapa lagi? Teman-teman yang Tadi udah lain berapa? sharing-sharing. Ayo, kita kasih kesempatan nih, 30 detik lagi. Siapa yang punya target penjualan tahun 2022? Wah, ini pada banyak yang M-nya mingkem, ya, tidak bersuara nih, alias patut kita pertanyakan nih, Shirley nih ya. Ini punya apa enggak nih target tahun 2022 nih? Tadi udah berapa yang ngasih? Mungkin ada 10 ya? Sekitar 10 Pak. Sekitar 10 ya dari 42. Berarti sementara ini quick count berapa itu? Ini 25% yang punya target penjualan untuk tahun 2022. Oke, ya paling nggak ini gambaran ya buat teman-teman. Jadi teman-teman yang hadir di sini kalau ini apa namanya quick count atau survei cepat ya, jadi 25% yang punya target penjualan untuk tahun 2022 alias tahun depan, 1 tahun di depan kita ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua nih. Eh, berapa persen target pertumbuhannya untuk target penjualan tahun depan? Jadi target pertumbuhan tahun depan itu berapa persen untuk penjualannya? Boleh dikasih tahu secara persentase? boleh nih teman-teman kita isi komennya dulu di bawah. Ya, range-nya ya tentu luas sekali ya, bisa 0%, 1%, minus 5% mungkin, plus 10%, plus 20, plus 100%, plus 150, apapun itu ya. Boleh tolong dikasih tadi, khususnya mungkin tadi yang jawab ya, yang 20 tadi, apa yang 10 penjawab tadi yang sudah punya targetnya secara absolut ya dalam bentuk ratusan revenue dalam bentuk nilai rupiahnya. Nah sekarang saya nanya itu berapa persen dibandingkan dengan tahun 2021 Daripada kira-kira? plus itu 100% Pak. Rajasa Rajasa Project juga 100%. Dari Pak Dimas Rangga Putra ingin sekitar 60%. Nah, Oke, seru 100, nih. 160. Oke, siapa lagi? Ini baru 3 orang yang jawab secara persentase. Boleh nih teman-teman yang lainnya yang sudah punya usaha khususnya ya Pak. Berapa Mm-mm. persentase penjualan di tahun 2022? Karena kan sudah tinggal menghitung hari ya Pak. Bulan depan sudah Desember, kemudian masuk ke Januari sudah tahun 2022. Sekarang kan sudah tanggal berapa nih? Tanggal 8. Praktis 1 minggu. Sisanya berapa? 7 minggu lagi ya. 7 minggu lagi kita sudah masukin Januari. Oke, Dari siapa tadi yang dari jawab lagi? Berapa persen? dari Pak Faiz 200%, dari Pak Debi FRTM 80% Pak, dari Ibu Vika up 50%. Oke, oke. Oke, menarik sekali. Jadi range-nya dari 60, 100, 150, ada yang 200% ya. Apa namanya? Itu paling nggak sudah ada gambaran ya dari growth tahun ini atau tahun 2021 ke tahun 2022.
Oke, jadi kembali ya, untuk quick count tadi 25% punya target penjualan di tahun 2022 dan dari situ sebagian sudah menyampaikan bahwa range growth-nya atau pertumbuhannya itu dari 50 sampai 200%. Oke. Nah, kenapa saya tanya seperti ini? Karena ini hubungannya dengan yang tadi seperti Shirley sampaikan, kita sudah di penghujung tahun 2021 dan kalau kita ingin mempunyai bisnis yang apa namanya growing dan secara sustainable dan tentunya profitable, paling tidak kita harus punya angka di tahun 2022. Ya, jadi wahai teman-teman yang 75% tadi, kalau Anda belum punya target penjualan tahun depan, pertanyaannya adalah apa namanya perencanaan tahun depannya seperti apa? Tidak akan jelas, bukan? Ya, jadi apa namanya satu langkah kalau kita ingin punya bisnis yang sustainably growing ya, tumbuh secara berkelanjutan dan juga profitable, kita harus punya target. Ya, target ini adalah bagian dari business aspiration yang selalu saya sampaikan. Aspirasi bisnis Anda tuh apa sih? Banyak sebenarnya yang bisa menjadi aspirasi dari suatu bisnis ya. Tapi yang paling mudah dan yang paling sederhana adalah target penjualan. Oke. Nah, target penjualan eh, seberapa besar? Berapa yang ingin Anda jual tahun depan? Ya, karena itu akan menjadi patokan kita untuk membangun bisnis plan. Oke? Ya, karena kalau kita tidak punya patokan atau tujuan yang ingin dicapai, bisnis plan kita juga tidak akan solid. Ya, jadi teman-teman khususnya yang 75% yang ada di sini yang tidak atau belum punya bisnis plan dan tentunya belum punya bisnis target, sebaiknya canangkan bisnis target itu. Salah satunya adalah sales revenue ya atau omset lah bahasa kerennya teman-teman di startup ya, omset, oke? Nah, tolong dicanangkan. Oke, nah pertanyaannya sekarang adalah, gimana nih cara mencanangkan target penjualan kita di tahun depan? Banyak sekali caranya, banyak sekali caranya. Nah, di kebanyakan kesempatan saya berinteraksi dengan teman-teman startup ya, atau para entrepreneur, itu kadang-kadang punya target itu juga hanya sekedar kita mau ngeset angkanya berapa berdasarkan intuisi kita. Ya, saya mau naik 50%, saya mau naik 70%, saya mau dobelin jualannya tahun depan. Ya, itu sah-sah aja, paling tidak punya target ya. Tapi akan lebih baik jikalau kita tahu sebenarnya potensi pasarnya itu berapa besar. Ya, ini salah satu cara untuk membantu teman-teman untuk target setting atau ngeset target tahun 2022. Potensi pasar itu cobalah dilihat, ya, cobalah dipahami. Oke. Nah, biasanya kalau kita sudah bisa melihat potensi pasar, itu akan merubah paling tidak pandangan kita terhadap target setting. Contohnya, ya, sekali lagi ini berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman di entrepreneur dan startup. Ternyata pasarnya itu 5 triliun rupiah. Ya, dengan segala perhitungannya, dengan segala data statistik, lalu diekstrapolasi, diestimasi, ada asumsi-asumsi, 5 triliun. Dan Anda jualannya 1 M umpamanya. Ya, jadi bisa dibayangkan bahwa kalau kita dalam perhitungannya pasar itu adalah 5 triliun gitu ya. 5 triliun itu kan 5.000 miliar. Kita jualannya 1 miliar per tahun ya. Jadi kalau kita bicara target selalu 1 tahun, disetahunkan. Ya, kalau kita tahu 5.000 miliar pasarnya alias 5 triliun,
dan kita jualannya tanda kutip baru 1 miliar, berarti kan betapa besar pasarnya itu, 5 triliun. Dan itu bisa kita lihat juga ternyata dari perhitungan 5 triliun potensi pasar yang baru tergarap alias yang baru terlayani bisa jadi baru setengahnya. Anggap aja ya, 2,5 triliun. 2,5 triliun itu 2.500 miliar. Masih jauh dari 1 miliar. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, tentunya kita akan mereview kembali target kita tahun depan. Bisa jadi wow ya, untuk dapetin 1 miliar, bahkan mungkin 5 kali lipatnya, 5 miliar, bahkan mungkin 10 miliar dari 2.500. Harusnya tidak sulit-sulit amat. Ya, jadi bisa dilihat tadi potensi pasar 5 triliun yang tergarap baru 2.500 miliar atau 2,5 triliun, kita bisa targetnya berubah dari 1 miliar menjadi mungkin 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Apapun itu. Karena kita bisa merasakan bahwa pertumbuhan yang seakan-akan 5 kali lipat itu masih istilahnya baru nyebar garam di lautan gitu kan. Oke? Atau kalau kita bisa ngitung pangsa pasar kita, kalau kita bilang dari pasar yang tergarap 2,5 triliun, berarti kita baru 1/2.500. Berapa persen itu ya, Sir? 1/2.500. 0,00000, pokoknya berapa persen? 0 berapa ya? 1/2.500. Nolnya Jadi sangat banyak. betapa nolnya banyak ya. Saya sendiri susah juga ngitungnya. Nolnya banyak banget. Ya, jadi kadang-kadang kita bisa mencanangkan adalah berdasarkan market share-nya ya, atau pangsa pasarnya. Kalau kita di 0,00001%, berarti untuk mencapai 1% aja udah berapa kali lipatnya? 1% dari 2.500 berapa coba? Kenapa? 1% dari 2.500. Itu 2.500. 2.500 miliar, 1%-nya berarti 25 miliar ya, kalau saya nggak salah ya. dari dua berapa, Pak? 1% dari 2.500. 2.500. 10%-nya aja 250, 1%-nya 25 miliar. Jadi hanya untuk meraih 1% pangsa pasar dari pasar yang tergarap 2,5 triliun itu 25 miliar. Sekali lagi, kalau kita targetnya baru 1 miliar, untuk mencapai 1% saja itu sudah 25 kalinya betapa besarnya kita punya potensi untuk melakukan itu. Ya. Nah, jadi itu yang cara yang paling sederhana untuk mengetahui pangsa pasar dan juga untuk membantu kita target setting. Ya, ini hanya salah satu caranya. Banyak cara yang lain, tapi ini saya membantu teman-teman untuk cara yang sederhana aja untuk target setting penjualan di tahun depan ya, dengan melihat potensi pasar dan pasar yang sudah tergarap. Oke? Nah, dari situ kalau kita sudah tahu ya paling tidak 1M atau 25M. 25M 1%, kalau 1M itu 1/25 dari 1%, itu 0,004%. Nah, kalau kita sudah tahu itu, seandainya kita bilang, oh ya udahlah, paling tidak saya pingin 1% di tahun kelima. Nah, ini kembali ke pembahasan saya di beberapa waktu yang lalu dan beberapa kali saya sampaikan kepada teman-teman bahwa yang namanya bisnis plan tentunya punya bisnis target, dan bisnis target sebaiknya tidak hanya 1 tahun, bisa paling tidak minimum 3 tahun atau sampai 5 tahun, namanya strategic business plan. Nah, kalau kita sudah punya gambaran seperti itu, kita bisa tentukan ya udahlah, kayaknya untuk menjadi 1%
berkembang 25 kali lipat dalam 1 tahun, rada-rada berat umpamanya. Ya udah nggak apa-apa. Kita bilang aja umpamanya, oke saya mau mencapai 1% market share alias 25M. Dari 1M yang sekarang saya akan tutup tahun ini, itu mungkin dalam 5 tahun. Nah, kan enak. Jadi kalau di tahun pertama, di penutupan tahun uh, 0 ini, 1M, terus nanti kita punya target 25M di tahun kelima, bisa jadi kita sudah buat perencanaan, oke, tahun pertama dalam 5 tahun ini saya akan berkembang menjadi 5M, tahun kedua 10M, tahun ketiga 15M, tahun keempat 20M, tahun kelima 25M. Ini kalau kasarnya ya. Nah, kalau seperti itu kan enak kita ya. Kita sudah punya 5 tahun, plan mencapai ke 25M, tahun depan kita tahu, oh kita mau jualannya 5M. Berarti dari penutupan tahun ini di 2021 1M, kita mau punya tahun depan 5M. Nah, dari situ akan membantu kita punya planning yang jelas. Bagaimana dan apa saja yang dibutuhkan untuk pencapaian 5M. Apakah yang umpama kita ambil contoh, saya perlu bangun pabrik kah? Ataukah saya nggak perlu bangun pabrik tapi saya maklon kah? Maklonnya mungkin dari satu satu perusahaan kah? Atau harus 2 perusahaan kah? Atau saya tahun pertama maklon, tahun kedua nanti saya bisa bangun pabrik kah? Terus saya harus membangun program-program demand pool ya untuk penciptaan permintaan dari customer kita ya menjadi 5M. Apa yang harus kita lakukan kah? Atau kita harus beriklan kah? Kita harus mengadakan promosinya seberapa besar kah? Dan seterusnya dan seterusnya. Maksud saya adalah untuk merangkum adalah resources apa yang harus kita persiapkan untuk pencapaian dari tahun ke tahunnya. Utamanya adalah tahun pertamanya, ya, dari 1M ke 5M itu. Nah, itu harus kita list, harus kita persiapkan. Ya, jadi biasanya kalau kita punya strategic business plan 5 tahun, paling tidak roadmap-nya secara garis besar udah kelihatan, tapi paling tidak yang di tahun 2022 alias tahun depan itu kita bisa buat secara detail ya, dengan detail yang lebih dalam gitu. Nah, kalau kita sudah punya business plan yang jelas dengan resources yang harus dipersiapkan, tentunya pencapaian 5M itu akan lebih realistis ya, akan menjadi lebih dimungkinkan untuk dicapai ketimbang kalau kita point blank, ketimbang kalau kita tidak punya target penjualan tahun depan, akhirnya bisnis kita berkembangnya 1M. Nanti mungkin 50% saja menjadi 1,5, 100% tadi ada yang bilang 100%. Oh, menjadi 2M. Padahal potensi kita hanya untuk mencapai 1%-nya 25M gitu. Kapan nyampe-nya istilahnya gitu ya. Nah, jadi saya ingin membuka istilahnya pandangan teman-teman ya. Pahami kategori dan market Anda, berapa besar potensinya, berapa besar yang sudah terlayani, dan berapa besar kira-kira loncatan yang bisa Anda lakukan. Dari situ Anda juga bisa planning resource apa, ya, sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk pencapaian di masing-masing tahun itu, khususnya di tahun pertama. Kalau kita punya strategic plan yang 3 atau 5 tahun ke depan panjangnya. Oke, jadi itu sebagai pembuka. Jadi saya undang teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai target setting, ya, silakan. Oke, punya waktu sampai jam 8.45. Silakan. Teman-teman yang sudah punya pertanyaan nih seputar berapa kira-kira target salesnya, mungkin boleh nih di kolom komentar ataupun di question box di bawah, di pojok kanan bawah ini. Nanti akan dibantu jawab oleh Pak Bas ya Pak.
Ya, ayo jangan malu-malu. Nah, sebelum teman-teman yang bertanya, mungkin saya dulu nih Pak. Oke. Mungkin kan bagi teman-teman yang baru merintis, mereka masih bingung. Kira-kira tuh apa target sales revenue ini kira-kira sepenting apa sih Pak kalau untuk bisnis ini? Karena kan mungkin ada beberapa yang kurang peduli gitu. Mungkin mereka mikirnya oh ada pemasukan yang penting ada pemasukan gitu Pak. Ya, sangat penting, Sherly, kalau ditanya seberapa penting. Sangat penting. Karena kalau kita tidak punya target, itu istilahnya antara bertanya nanti gimana dengan gimana nanti aja. Ya, kalau kita tidak punya target, istilahnya ya udahlah gimana nanti aja deh, gitu. Sehingga kita melepaskan istilahnya kontrol yang sebenarnya kita punya untuk satu pencapaian ke situasi yang tidak ingin kita kontrol gitu. Jadi betapa pentingnya kita harus punya target, kita harus punya tujuan. Sehingga kalau kita sudah punya target dan tujuan yang benar-benar terukur dan dalam konteks yang jelas, itu pencapaiannya akan jauh lebih dimudahkan gitu, dan dimungkinkan ketimbang kita tidak punya target atau gimana nanti aja gitu. Ya, terus yang kedua juga itu perencanaannya, Zerli. Perencanaannya, kalau tiba-tiba oh gimana nanti, kita nggak merencanakan apa-apa gitu loh. Jadi kayak ayam dan telur, ya gimana nanti lah tergantung angin. Angin berembus ke timur, ya saya akan berjalan ke timur, angin berembus ke kanan atau ke barat, saya akan berjalan ke barat. Akhirnya dalam posisinya dalam beberapa tahun ke depan menjadi ya terombang-ambing gitu loh. Nggak fokus tujuannya. Ya, nah jadi kalau kita sudah punya target, kita bisa merencanakan. Oke, berarti Bukan target. berarti gue jualan bulan ini berapa, bulan depan gue mau jualan berapa. Terlalu pendek gitu. Kalau kita ingin punya bisnis yang terus berkembang secara berkelanjutan, kita kan harus punya planning yang jelas. Bangun pabrik kan nggak bisa saya mikir besok bulan depan dapat kan, ya kan? Ataupun saya mau beriklan, yang sederhana mungkin ya, yang beriklan, saya mau buat iklan, kan harus dipikirkan targetnya siapa, kontennya seperti apa, terus nanti kalau memerlukan produksi berapa lama, bisa jadi itu kalau secara profesional ya, secara apa namanya, secara eh, pendekatan yang benar-benar profesional itu memerlukan waktu bisa jadi 3 bulan kah, 6 bulan kah sebelum itu bisa ditayangkan gitu. Jadi bisa kebayang kan, baru punya niat sekarang aja, planningnya 6 bulan, berarti ditayangkannya baru 6 bulan. Nah kalau kita tidak punya target, yang akan terjadi adalah ya udah nanti gue berikan kalau jualan gue bagus gitu kan, karena biayanya sekian, gue belum ada duitnya gitu. Nah tapi kalau kita punya planning, kita tahu penjualan kita akan 5 miliar, berarti yang kita bisa anggarkan seumpamanya 5% dari penjualan akan saya anggarkan untuk promosi. Berarti dari 5M, kalau saya mau jualan, 5%-nya adalah berapa? Kalau 10%-nya kan 500 juta, 5%-nya 250 juta. Nah, berarti saya udah tahu sebelum apa namanya jualan itu terjadi, saya harus investasi dulu. Tapi saya tahu berapa yang perlu saya investasikan. Ya, saya punya duit 250 juta nih untuk pencapaian secara total 1 tahun 5M. Kalau seandainya kita formulanya 5% ya, intinya. Akhirnya kita bisa dengan yakin merencanakan. Ya, jadi nggak nunggu jualannya masuk dulu, karena kalau kita tidak berpromosi, jualan kita tidak naik-naik. Semacam kayak ayam dan telur kan, nggak bisa nunggu dulu gitu sampai jualannya besar baru saya beriklan. Padahal harus ada iklan,
atau harus ada promosi sehingga penjualan kita naik gitu. Ya kalau kita mainannya pemikiran paling tidak 1 tahun, kan jadi Sally udah lebih yakin, gue punya dana 250 juta nih dalam 1 tahun. Ya udahlah, di kuartal pertama gue mau investasikan 250 juta, seperempatnya lah, 60 juta lah saya mau di kuartal pertama, gue buat iklan 60 juta. Bersamaan itu langsung ditayangkan, ya, habis itu akan ada efeknya terhadap penjualan naik. Dan kalau dihitung di setahun kan, akhirnya tercapai tuh 5M. Dana yang saya udah keluarkan 250 juta. Ya. Dan dari soal timing juga yang ketiga, Sherly. Kan nggak bisa kita baru lakukan itu di bulan Januari. Ketinggalan kapal istilahnya kan. Kalau kita baru sadar, baru Januari pun kita plan, kita baru bisa mengeksekusinya kalau 3 bulan berarti baru di bulan Maret. Berarti Januari, Februari, Maret, kita kehilangan kesempatan untuk berpromosi, alias kita kehilangan kesempatan untuk meningkatkan penjualan yang bisa didatangkan dari promosi itu gitu. Nah, biasanya kalau kita tahu 3 bulan berarti sebelum Januari, ya di bulan ke-9 atau bulan ke-10 kita sudah memproduksi itu sehingga siap tayangnya di Januari kurang lebih gitu. Oleh karena ini kan bulan November ya, sebenarnya ya kalau dihitung-hitung sudah mepet juga waktunya. Tapi nggak apa-apa, lebih baik telat sadar ketimbang tidak sadar-sadar gitu ya. Masih ada kesempatan dalam 7 minggu terakhir ini untuk planning apa yang perlu dicapai di tahun 2022. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bas. Ini membuka pikiran saya juga mungkin untuk teman-teman yang 75%-nya tadi yang belum menjawab ya Pak. Jadi betapa pentingnya target, membuat target itu seperti apa. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan nih Pak. Sudah banyak pertanyaan dari teman-teman. Ya. Dari I Aditios. Nah, izin tanya Pak Bas, bagaimana sih cara paling sederhana atau teknis untuk riset potensi pasar berdasarkan kategori bisnis kita, Pak? Oke. Cara paling sederhana menghitung potensi ya? Iya. Ya. Oke, jadi ini kombinasi ya pendekatannya ya. Jadi kita bisa menggunakan data-data statistik yang sudah tersedia dan juga digabungkan dengan kalibrasi atau sinkronisasi atau proyeksi dari angka-angka yang kita dapat yang sudah ada secara statistik. Ya, contohnya kita mau jualan ayam ya atau produk turunan dari daging ayam. Oke. Anggapnya kita ini bisnisnya apa Aditya nih? Kuliner juga? Belum disebutin. Mungkin boleh nih Pak Aditya disebutkan bisnisnya apa? Ya. Jadi Aditya kalau umpamanya saya kasih contoh kita mau jualan daging ayam, turunannya daging ayam lah ya, atau frozen food. Kita cari aja konsumsi daging ayam di Indonesia umpamanya kan. Nah, konsumsi daging ayam di Indonesia berapa? Umpamanya 1 juta ton umpamanya ya. Nah, kalau dari 1 juta ton kita tahu itu kan 1 juta ton kan benar-benar konsumsi ayam dalam segala bentuknya ya. Ayam segar, ayam yang sudah dalam kemasan, ya, umpama dari 1 juta ton tadi, kita bagi lagi, kita mau main di kemasan umpama. Ya, kita cari tahu statistiknya. Ayam dalam kemasan itu berapa dari 1 juta ini. Kalau seandainya tidak ada, ya itu kita bermain dengan asumsi. Anggap aja dari 1 juta orang beli yang segar, yang motong sendiri, ya nggak dalam kemasan, anggap aja yang dalam kemasan 20%. Gitu. Nggak apa-apa, kita berasumsi kalau yang nggak ada data ya kita terpaksa harus berasumsi kan. Anggap aja 20% gitu kan, 20% yang saya bilang adalah kita proyeksikan.
20% berarti menjadi 200.000 metrik ton. Nah, kalau kita bilang kita mau bermain di jualan ayam yang dalam kemasan, anggap aja itu 200.000 metrik ton, ya kita nilai aja kalau per metrik tonnya harga jualnya berapa, alias harga beli konsumen atau consumer buying price-nya berapa. Oke, anggap aja sekarang berapa sih sekilo ayam yang kemasan ya, bukan yang apa namanya lepasan atau fresh aja ya. Anggap aja mungkin per kilonya berapa? 50.000 atau 100.000 lah, anggap aja ya. 100.000 per kilo berarti per metrik ton kan 100 juta, bener ya? Jadi dikali aja tuh 100 juta rupiah. Jadi 200.000 metrik ton dikali 100 juta, itulah nilainya. Menjadi, kalau saya nggak salah hitung, adalah 100 juta menjadi sekitar 20 triliun. Benar ya? Kalau 03-nya kan tuh 2, 3, 4, 12. Berarti 20 triliun. Ya, alias 20.000 juta rupiah. 20.000 berarti 20 triliun. Nah, itulah nilai pasarnya, 20 triliun. 1 tahun. Dan ini tadi udah kita hitung hanya yang kemasan. Ya, ayam dalam kemasan. 20 triliun. Oke, nah terus kita lihat nih. Dari 20 triliun ini kira-kira eh, yang sudah tergarap berapa? Apakah 100% sudah tergarap dari 20 triliun ini? Alias sudah terlayani. Alias itu konsumsi yang benar-benar terjadi. Atau ini masih potensi. Ya, kita harus tentukan. Kalau seandainya ini adalah, anggap aja ini adalah potensinya, dari 20 triliun ini, kita harus cari tahu berapa kira-kira yang terlayani. Anggap aja dari 20 triliun ini potensinya yang baru terlayani adalah 10 triliun umpama, setengahnya ya, service ya, terlayani 10 triliun. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja jualan kita berapa. Ya. Atau kalau kita belum jualan, kita mau jualan berapa dari 10 triliun itu yang sudah tergarap. Alias kita mau ngambil pangsa pasarnya berapa. Kalau 10 triliun, berarti kalau kita mau ambil pangsa pasar 10%, berarti kita 1 triliun, itu 10 triliun. Apa namanya? 1 triliun itu 10% pangsa pasar. Ya, kebalikannya, kalau kita sudah jualan, oh kita jualannya 100 miliar. Berarti itu baru 1%. Gitu. Nah, ini kan cara-cara kita untuk tadi menjawab pertanyaan Aditya, bagaimana paling sederhana untuk melihat potensinya. Ya, bisa dari sampai potensi, bisa diturunkan lagi yang sudah terlayani dan yang belum terlayani. Atau kalau kita anggap itu sudah terlayani semua, ya udah kita ambil angka yang 20 triliun tadi. Bukan yang 10 triliun. Oke? Nah, biasanya apapun itu, khususnya startup ya atau entrepreneur, kalau kita melihat dari rumusan pecahan UMKM itu masih jauh sekali. Umumnya di Indonesia itu 98,7% dari 64 juta UMKM itu adanya di mikro, alias per tahunnya itu 250 juta sampai dengan 250 juta penjualnya. Belum kecil itu, masih mikro. Ya, jadi masih di bawahnya kecil ya, mikro. Berarti yang seperti juga saya alami dengan teman-teman yang saya bantu ya, bersama Pak Budi juga di Business Advisory, biasanya masih jauh di bawah 1% pangsa pasar. Apapun kategorinya. Ya, jadi ya, apa namanya, paling tidak
kita bisa terbuka gitu ya, potensi dan potensi yang sudah tergarap berapa, itu yang bisa kita canangkan sebagai acuan untuk kita ngeset target penjualan kita. Oke? Oke, semoga Semoga menjawab terjawab Aditya. pertanyaan dari Pak Adit. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nur Nurafian. Kalau baru mulai Siapa? usaha, langsung dari Nurafian. Nurafia. Nurafian. Avian, oke. Kalau baru mulai usaha, langsung 5M, Pak. Bagaimana sarannya? Gimana kalau baru usaha? Kalau baru kalau baru mulai usaha, jadi Pak Nurafian ini mungkin baru mulai usahanya nih Pak. Lalu apa target sales revenue-nya ini langsung ke 5M? Bagaimana sarannya? Mau ke 5M? Nanya Gimana caranya? langsung ke 5M. Ya, jadi kan angka ini tadi kan sebagai ilustrasi ya untuk Nurafiannya. Uh, Kembali, yang penting kita harus tahu bisnis aspirasi kita uh, berapa besar ya. Kalau kita bisnis aspirasi ini kita ambil contoh cuma satu di sales revenue, berarti kita harus urut-urutin dulu dari tadi itu. Ya, potensinya seberapa besar. Sehingga kita tahu apakah 5M ini eh, apa namanya dalam konteks pangsa pasarnya berapa itu apa namanya seperti apa sih gitu kan? Itu harus kita pahamin dulu ya. Terus yang kedua, setelah kita tahu 5M yang ingin kita capai, kita harus kembali ke posisi kita dulu. Ya, 5M ini berapa lama mau dicapainya? Ya kan nggak bisa kan saya mau bisnis besok tiba-tiba mau 5M gitu kan. Segala sesuatu kan harus direncanakan. Ya, segala sesuatu kan harus direncanakan. Ya, seperti tadi saya bilang, kalau seandainya kita mau pencapaiannya 25M, ya udah kita sekarang masih di 1M, berarti peta jalannya harus kelihatan, harus realistik juga gitu. Karena angka itu kan nanti yang harus menjadi patokan plan kita seperti apa gitu ya. Kalau seandainya plan itu bisa benar-benar di apa namanya dipasang dan bisa menghasilkan 5M ya kenapa tidak. Tapi ini semua harus dalam proses itu tadi kita dapetin angkanya, terus kita harus buat plan yang serealistis mungkin untuk pencapaian angka itu. Oke? Nah, seberapa realistisnya itu ya dihitung. Seumpamanya, kita kan tadi sudah bilang bahwa kalau kita sudah punya angka, kita set plan-nya, kita harus persiapkan sumber dayanya. Sumber dayanya kan macam-macam ya. Finansial salah satunya, lalu ada banyak lagi. Timnya harus disiapkan ya secara kapabilitas dan kapasitasnya. Terus juga apa namanya? Prosesnya harus dipersiapkan. Terus juga apa namanya? Hal-hal yang lain umpama yang sifatnya kayak apa investasi di promosinya kita punya kapabilitas atau tidak, kapasitas kita cukup atau tidak, dan finansial untuk berinvestasi. Di situ kalau udah dihitung-hitung mungkin perlunya sekian ratus juta, kita siap nggak di situ. Ya, jadi yang terpenting adalah bukan angkanya 5M atau 10M atau 100M, tapi yang penting adalah kita punya plan dan plan itu harus direncanakan secara realistis. Apakah bisa mencapai angka yang kita set itu? Gitu. Ya, Nur Alfian ya. Jadi tidak tidak serta-merta saya bilang bahwa kita harus mencapai 5M besok atau 1 bulan ini atau tahun depan. Kita harus dilihat realistiknya. Oke, semoga terjawab nih pertanyaan Pak Nurafian.
Pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Sugeng H. Izin bertanya, target setting kalau tidak tercapai, apakah boleh dirubah, Pak? Tipsnya biar target terpenuhi, kiatnya apa ya? Oke, biasanya gini, ini lebih detail sedikit ya. Biasanya kalau dalam target setting itu, paling tidak kita mengenal yang namanya budget dan target. Oke, oke. Apa itu bedanya antara budget dan target? Ya, pengalaman saya adalah kalau yang namanya budget itu adalah the minimum yang harus kita capai sehingga apa namanya semua perhitungannya itu akan berjalan dengan normal. Ya, kasarnya kalau kita punya budget, ya, ini sebelum bicara soal target, budgetnya adalah 100 M, PNL-nya atau profit loss statement-nya itu udah jelas. Pokoknya saya harus jualan 100 metric ton, nilainya umpama 1.000 per metric ton menjadi eh, apa namanya 100.000 apa dolar umpamanya ya. Dan itu saya punya biaya OPEX-nya berapa, karena kan saya udah harus hire tim ya, bayar gaji dan lain sebagainya. Itu masuk ke budget semua. Jadi saya tidak bisa tidak untuk mencapai 100.000 apa namanya dolar itu, alias 1.000 apa namanya unit, gitu kan? Nah itu kita udah set karena kita punya anggaran untuk biaya-biaya yang sudah kita rencanakan ya, mau itu variable cost ataupun fixed cost apapun itu. Jadi ini budget minimum yang harus kita capai sehingga bisnis kita berjalan dengan baik sesuai dengan budget. Nah, budget does not change. Budget seharusnya tidak berubah, tidak boleh dirubah. Ya, itu istilahnya kalau kita setting budget benar-benar harus diperhitungkan dengan matang sehingga itu menjadi budget minimum yang harus dicapai. Oke? Nah, bagaimana dengan target? Nah, biasanya kalau kita sudah punya budget, target itu adalah angka di atas dari budget. Ya, kalau kita budgetnya secara profit and loss itu adalah tadi 100.000 dolar jualannya dengan segala perhitungannya sehingga profitnya berapa gitu ya. Itu adalah budget. Nah, kalau target berarti kita harus ngeset bisa jadi 5, bisa jadi 10% di atas dari budget. Jadi aim high ya sehingga kita kalaupun meleset dari target tetap di atasnya budget atau paling tidak pada budgetnya. Contohnya tadi kalau kita target budgetnya 100.000 ya 100.000 dolar, targetnya bisa jadi kita mau set 10% menjadi 110.000 dolar. Nah, targetnya yang akan kita set untuk paling tidak mengamankan kita sehingga kalau target itu dapat, bagus. Kalau meleset, paling tidak kita punya buffer 10% itu. Nah, kembali ke pertanyaan Sugeng, apakah bisa target setting itu dirubah? Tentunya ya bisa-bisa aja targetnya, tapi sebaiknya budgetnya jangan dirubah. Jadi kalau saya pengalaman saya yang namanya budget is budget. Budget tidak akan berubah. Angka 100.000 itu akan hadir, nggak boleh dirubah kalau sudah disepakati di awal. Yang bisa berubah adalah targetnya. Bisa jadi situasinya, wow, ternyata saya budgetnya 100.000, targetnya 110.000, karena situasinya sangat baik sekali, ternyata pencapaian saya kayaknya di akhir tahun itu nggak 110.000, menjadi 200.000. Jadi target saya akan saya rubah dari 110.000 menjadi 200.000 sejalan dengan berjalannya bulan per bulannya itu. Ya, jadi perubahan target itu tidak selamanya menurun. Bisa jadi
meningkat. Ya, kalau kita anggap di saat pandemi, alat-alat kesehatan yang berhubungan dengan pencegahan COVID itu targetnya meningkat. Ya, bisa jadi skenario adalah budgetnya 100.000, targetnya 110.000, ya 10% di atas budget, tapi ternyata jualannya menjadi 200.000. Berarti targetnya saya rubah, atau para pemain Alkes itu merubah targetnya dari 110.000 menjadi 200.000. Ya, jadi jawaban singkatnya, target bisa dirubah, tapi kalau namanya budget tidak bisa berubah. Oke, semoga terjawab nih Makin pertanyaan jelas ya. juga. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Frozen Olo. Bagaimana cara menyusun margin reseller untuk produk komoditi, Pak? Siapa ini, sorry? Frozenology. Frozenology. Ya, Oke. bagaimana cara menyusun margin reseller untuk produk komoditi? Menyusun margin reseller. Bagaimana? Oke. Ya, menarik ya kalau kita masuk atau berbicara soal reseller ya. Mungkin saya nggak bisa menjawab bagaimananya, tapi pendekatannya saya lebih ingin bicara ke arah konteksnya ya. Moga-moga itu bisa membantu menjawab bagaimananya nantinya. Jadi frozenology ya, apapun itu, mau itu produk komoditas ataupun produk yang sudah punya value ya, setinggi apapun value-nya, itu kalau kita berhubungan dengan pihak perantara, itu marginnya bisa berbeda-beda. Tapi konteksnya adalah mau itu uh, reseller, mau itu distributor, mau itu wholesaler, mau itu agent, mereka adalah perantara kita dengan konsumen akhir atau penikmat akhir dari produk frozenology ini. Oke? Nah, itu poin pertama. Poin kedua, kita harus hmm, memetakan sebenarnya peran dari perantara ini apa. Oke, sebelum kita bicara ke reseller, kalau kita bicara distributor, apa sih peran yang dimainkan distributor? Yaitu apa? Sell, deliver, and collect kan ya. Menjual, mengirimkan, dan juga mengolek menagih dari retailernya atau dari konsumernya. Ya, dia sebagai perantara. Itu kalau distributor. Kalau reseller berarti kan dia sebenarnya nggak beda kayak retailernya. Kalau dalam jalurnya si distributor tadi. Jadi dia perantara satu, perantara dua ya, dari distributor ke retailer, retailer ke consumer. Berarti ada dua jenjang. Walaupun kadang-kadang bisa distributor langsung jualannya ke consumer akhir. Sama halnya, berarti kalau reseller dia langsung ke consumer kan, atau mungkin menjual lagi ke reseller lagi, berbagi margin istilahnya. Nah, kalau kita sudah tahu perannya itu dan jenjang, itu kita bisa menentukan berapa persen margin. Sebenarnya kalau saya lihat zaman sekarang reseller apalagi yang online, wah itu permintaannya macam-macam. Maksudnya variasi dari besarnya margin, bisa 10, 20, 30% gitu ya. Itu besar sekali, terus terang. Ya, karena kenapa besar sekali? Karena daya tawarnya itu besar sekali di reseller itu. Karena dianggap, atau si reseller tersebut bilang, saya sudah punya define customer saya ya, atau punya building listnya kalau
di beberapa bisnis online ya, dia sudah menjanjikan saya punya list yang sekian besar. Oleh karena kalau kamu masuk ke saya jualkan, pasti udah Pak, targetnya udah terdefinisi. Padahal sebenarnya kan tergantung cocok-cocokannya kan. Produk kita bisa jadi tidak sesuai dengan target resellernya itu. Kalau seandainya dia umpamanya si reseller namanya Shirley yang jualannya kosmetik sudah punya 100.000 database ya, 100.000 list. Bukan berarti kalau saya mau jualan frozen ayam, targetnya bisa ke sejumlah targetnya kosmetiknya yang Shirley sudah layani, gitu kan? Jadi maksud saya adalah kalau daya jualnya seperti itu oleh para reseller, akhirnya mereka yang akan mengenakan biaya setinggi-tingginya gitu. Tapi kita kan sebagai pemilik brand harus memahami gitu ya. Ujung-ujungnya sebenarnya potensi yang bisa digarap oleh reseller itu berapa sih? Dan bukan berarti kita harus bayar setinggi 30%. Bagi saya 30% itu tinggi ya untuk fast moving consumer good. Hanya kadang-kadang kan di banyak kesempatan teman-teman merasa, wah gue nggak bisa ada pilihan kecuali gue harus lewat reseller. Gue harus bisa menjual ke reseller. Kenapa? Kita sebenarnya bukan jualnya ke reseller dong. Kita harus maratin bahwa bagaimana caranya produk kita akhirnya nyampe ke consumer. Dan di dalam jalurnya itu seberapa besar layaknya perantara ini dapat margin gitu. Distributor itu tidak besar marginnya. Ya, bisa hanya dari serendah 5%, mungkin cuma 10%, walaupun ada jenjang keduanya retailer. Ya, ambil lagi mungkin berapa persen, 5%. Total-total bisa hanya 10% gitu ya, bagi marginnya ya, totalnya. Nah, jadi cara menentukan margin ke reseller yaitu perhatikan aja. Kita harus punya alternatif jalur. Seandainya kita bisa jual direct to consumer, berapa dengan ujungnya consumer buying price yang sudah kita tentukan secara recommended levelnya berapa, dihitung mundur gitu. Ya, dihitung mundur. Kalau saya mau jualan kosmetik harganya 100.000, consumer buying price-nya, saya bisa jualan ke dia berapa 100.000. Kalau saya mengandalkan siapa namanya reseller atau perantara, kita harus memastikan bahwa harga belinya tetap 100.000. Bedanya adalah kalau kita membutuhkan jasa mereka dengan segala potensi yang bisa dia jangkau itu berapa, dan kita willingness-nya ngasih berapa persen sih? Kalau 10% berarti kita jual ke dia kan 90.000 gitu kan, dan seterusnya. Jadi saya nggak bisa jawab berapa tingkatan marginnya, tapi pastikan perannya jelas, pastikan kita juga ada pembanding kalau kita lakukan direct to consumer cost kita berapa, dan seandainya kita akan akan menggunakan jasa reseller, selayaknya berapa sih dia dapat ketimbang kita lakukan sendiri, kita akan kasih dia berapa sih gitu ya. Tapi yang dikunci adalah consumer buying price-nya dulu di ujungnya. Oke? Jadi range-nya bisa 5-30% kan, kurang lebih gitu kan. Yang mana saya pikir 30% sih cukup tinggi sih. But anyway, itu ya harus frozenologi hitung ya. Oke, semoga terjawab nih dari pertanyaan frozenologi. Oke Pak, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, berhubung waktunya juga sudah 20.45. Dari arenesia.id, kalau misalnya kita sudah ada target plan, tetapi di pertengahan jalan itu yang tidak direncanakan, yang melonjak salesnya, itu bagaimana Pak? Bagaimana? Kalau saya ini melakukan selebrasi. Iya dong. Kalau kita targetnya cuma 100 tiba-tiba melonjak menjadi 200 ya paling nggak kita
merayakan dulu dong ya. Ingat ya, ini satu hal yang celebrate small small gains ya. Apapun yang Anda capai, kalau kita di Islam bersyukur ya. Bersyukur kita harus ini bahwa ternyata apa yang kita lakukan paling tidak hasilnya lebih dari harapan kita, which is good, right? Ya berarti hubungannya apa nih, targetnya mau dinaikin lagi atau tidak gitu kan? Ya kalau saya pikir ya dihitung lagi aja, karena kan kalau itu hanya sesaat atau seasonality dan sesuai dengan rencana, sebenarnya adalah bisa jadi di bulan-bulan kemudian pencapaiannya tidak setinggi di bulan festif itu. Ya saya ada pengalaman juga di kala umpama kita di bulan Mei dan Juni tahun ini jualannya meledak, melonjak karena Lebaran, bukan berarti kan setelah Lebaran jualannya akan setinggi di saat Lebaran gitu kan, atau sebelum Lebaran. Dan itu yang harus kita pastikan sebelumnya, bahwa kira-kira patternnya itu tuh seperti apa yang kita desain sesuai dengan pengalaman kita di tahun-tahun sebelumnya. Bisa jadi di saat-saat Lebaran memang tinggi 2 atau 3 kali rata-rata per bulan. Tapi kan berarti kan kita juga harus kita juga akan merencanakan di bulan-bulan selanjutnya akan setinggi Lebaran. Bisa jadi dia turun lagi. Gitu. Berarti target settingnya kalau sudah dari awal sudah didesain seperti itu, ya nggak, ya jangan dirubah gitu. Ya jangan dirubah. Kecuali kalau itu target awalnya berbeda, walaupun patternnya sudah benar, ternyata lonjakan di Lebaran yang tadi kita estimasikan cuma 2 kali menjadi 4 kali gitu ya. Tapi di bulan-bulan selanjutnya toh sudah di dianggarkan bahwa penjualannya itu memang akan 1 kali lipatnya rata-rata per bulan gitu ya. Itu berarti targetnya bisa berubah karena di Lebaran itu sendiri lonjakannya sudah di luar harapan kita ya, di atas, jauh di atas. Itu bisa berubah target. Tapi kalau tidak ya tidak perlu dirubah target per tahunnya ya. Saya bicara kalau target itu per tahun ya, ingat ya, bukan per bulan ya. Seperti itu. Ya. Kalau salesnya melonjak di selebrasi dulu ya Pak. Iya dong, bersyukur, bersyukur. Selamat. Tadi namanya dengan siapa? Sorry saya nggak dapat namanya tadi. Arenesia.id. Ah, Arenesia.id. Arennevia.id. Arenesia Pak. Arenesia. Arenevia. Oke, selamat ya Arenevia ya. Kalau memang benar-benar targetnya ada pelonjakan ya, selamat. Semoga akan terus berkembang dan sustainable yang terpenting ya penjualan. Oke. Ini pertanyaan dari teman-teman masih banyak, tapi kita karena keterbatasan waktu, mungkin bisa kita bahas di sesi selanjutnya mungkin ya Pak, di Senin depan. Nah, oke, Yes, terima tentu kasih sekali. untuk malam hari ini sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng teman-teman semua, menambah insight nih, ngobrol Ya. yang teman-teman juga butuhkan berhubung mau memulai akun yang baru nih Pak. Iya, benar sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam ini, dan semoga kami dari Bisnis ID bisa memberikan jawaban seputar hal-hal yang ada di unek-unek teman-teman. Dan tentunya kalau lihat dari topik malam ini, jangan lupa ya, bagi 75% pemirsa malam ini, canangkan target penjualan tahun 2022, lalu buat planning untuk pencapaian itu, lalu siapkan sumber daya yang diperlukan. Insya Allah kalau dengan cara itu kita bisa tahu pencapaian kita tahun depan, dan tentunya juga 5 tahun ke depan ya, kalau kita punya vision atau pandangan sejauh itu. Yang ujung-ujungnya akan bantu teman-teman punya bisnis yang tumbuhnya berkelanjutan atau sustainable dan profitable. Itu aja sih pesan terakhir saya. Terima kasih Shirley sudah membantu untuk mengakomodasi pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih ya Pak untuk sesi malam pada hari ini.
Nah, untuk teman-teman semua, kita juga ada bisnis forum yang mana Sabtu ini bersama Pak Adrian Baskoro nih. Nah, sesi ini bisa teman-teman ikuti secara gratis dengan daftar di link bio kita, ada daftar bisnis forum. Nah, topik pada Sabtu ini bagaimana produk Anda sampai ke konsumen. Nah, teman-teman bisa nih daftar dari sekarang. Wah, topiknya menarik tuh. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak. Oke, Saya terima kasih Shirley. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada sesi malam hari ini. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu di sesi selanjutnya.